Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salsabila Daud dengan NIM 9414238081. Kelas D, jurusan Ilmu Ekonomi, Program Studi Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonometrik 1, dosen pengampu Bapak Bobi Rantopayo, SSI ME. Video ini merupakan video lanjutan dari video kemarin. Kami sudah menjelaskan pola data menggunakan SPSS, dan untuk selanjutnya ada 4 yang akan dibahas pada video ini. Yang pertama ada pembentukan model estimasi, yang kedua ada mengukur model regresi secara overall, yang ketiga ada uji parsial pengaruh variabel X terhadap variabel Y, dan yang terakhir koefisien determinasi. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama, pembentukan model estimasi. TK yaitu 0,915 tambah 0,247 TPT tambah 0,267 TPP kurang 0,037 PE kurang 0,872 RLS tambah error. Maka terdapat pengaruh positif dari TPT terhadap tingkat kemiskinan. Setiap TPT kenaikan satu satuan, maka tingkat kemiskinan naik sebesar 0,247. Yang kedua, terdapat pengaruh positif dari TPP terhadap tingkat kemiskinan. Setiap TPP kenaikan satu satuan, maka tingkat kemiskinan naik sebesar 0,267. Selanjutnya, terdapat pengaruh negatif dari pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. Setiap PE kenaikan satu satuan akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,037. Dan yang terakhir, terdapat pengaruh negatif dari RLS terhadap tingkat kemiskinan. Setiap RLS kenaikan satu satuan maka akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan sebesar 0,872. Pada pembahasan selanjutnya, mengukur model regresi secara overall. Yang pertama, H0 yaitu beta 0 sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan beta 4 sama dengan 0. Model tidak signifikan. H1 yaitu minimal 1 beta 1 tidak sama dengan 0. Itu model signifikan. Yang kedua, alpha yaitu 0,5 atau 5%. Statistik uji F. Kriteria uji, tolak H0 jika nilai probability F kurang dari nilai A, sehingga kurang dari alfa atau 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak atau model tidak signifikan. Model regresi tidak signifikan secara keseluruhan artinya variabel-variabel independen, yakni TPT, TPP, PE, RLS secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Baik, pembahasan selanjutnya, uji parsial pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang pertama, uji parsial variabel TPT dihipotesiskan positif. Yang pertama, H0 yaitu beta 1 kurang dari sama dengan 0, H1 ini beta 1 lebih dari 0. Kedua, alpha yakni 0,05 atau 5%. 3. Statistik uji, yakni uji T dan probability T. 4. Kriteria uji, dikatakan signifikan apabila kurang dari alpha dan tanda harus positif. Kesimpulannya, signifikan 0,16 kurang dari 0,05 dan tanda T ini 1,501. Jadi kesimpulannya H0 ditolak berarti ada pengaruh positif variabel TPT terhadap tingkat kemiskinan. Yang kedua, uji parsial variabel TPP dihipotesiskan positif. H0 yakni beta 1 kurang dari sama dengan 0, H1 yakni beta 1 lebih dari 0. Kedua, alpha yakni 0,05 atau 5%. 3. Statistik uji
atau uji T dan probability T. Yang keempat, kriteria uji. Dikatakan signifikan apabila kurang dari alfa dan tanda harus positif. Kesimpulannya, signifikan 0,02 lebih dari 0,05. Tanda T ini 2,798. Jadi kesimpulannya, H0 diterima berarti tidak ada pengaruh positif variabel TPP terhadap tingkat kemiskinan karena nilai signifikan lebih besar dari alfa. Yang ketiga, uji parsial variabel PE dihipotesiskan negatif. Pertama, H0 yakni beta 1 lebih dari sama dengan 0, H1 yakni beta 1 kurang dari 0. Kedua, alfa yakni 0,05 atau 5%. Tiga statistik uji yaitu uji T dan probability T. Keempat, kriteria uji. Dikatakan signifikan jika kurang dari alfa, tanda harus negatif. Kesimpulannya, signifikan 0,06 kurang dari 0,05. Tanda T yakni min 2,150. Jadi kesimpulannya, H0 ditolak berarti ada pengaruh negatif variabel PE terhadap tingkat kemiskinan. Yang terakhir, uji parsial variabel RLS dihipotesiskan negatif. Pertama, H0 ini beta 1 lebih dari sama dengan 0, H1 ini beta 1 kurang dari 0. Kedua, alfa ini 0,05 atau 5%. Terus statistik uji T dan probability T. Kriteria uji dikatakan signifikan apabila kurang dari alfa dan tanda harus negatif. Kesimpulannya, signifikan 0,13 kurang dari 0,05, tanda T ini min 1,647. Jadi kesimpulannya, H0 ditolak berarti ada pengaruh negatif variabel RLS terhadap kemiskinan. Oke, langsung saja ke pembahasan yang terakhir, koefisien determinasi. R2 besar pengaruh yang disumbangsikan oleh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. R2 yakni 0,695 sama dengan 69% perubahan. Jadi, variabel tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh variabel tingkat pengangguran terbuka, tingkat pendapatan per kapita, pertumbuhan ekonomi, dan rata-rata ramah sekolah. Sedangkan untuk 31% dipengaruhi oleh variabel lain. Baik, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.